Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Hendra Anugrah dengan NIM 2401020154 dari program studi Teknik Informatika. Baiklah, adanya video kali ini bertujuan saya akan memberikan tutorial menyambungkan dua topologi menggunakan router yang versi statik. Baiklah, langsung saja mulai ke video. Sekarang kita sudah ada di Cisco Packet Tracer. Lalu lanjut saja, ini saya kecilin, saya zoom out biar kelihatan. Nah, jadi topologi yang pertama itu akan saya buat topologi tree dengan memakai satu server, 3 switch, dan 6 klien. Baik, langsung saja kita susun kliennya terlebih dahulu. Oke, lanjut ke switch. Lanjut ke server. Nah, untuk kabelnya sendiri di sini saya menggunakan yang kabel otomatis. Sambungkan switch klien. Lalu switch penghubung ke servernya nanti. Lalu server ke switch. Baik, sudah seperti ini sudah menjadi satu topologi tree. Lalu kita setting dulu IP address di servernya. Kita ke desktop IP config. Nah, yang ini kita disatikan saja. Sebagai contoh sini 218.1.2. Subnet masnya sendiri biarin seperti ini. Lalu ini 192.1.1.1. Kenapa titik 1? Nah, titik 1 ini sebagai IP dari routernya nanti. So, DNS-nya 8888. Oke, jika sudah, lanjut kita ke config. Kita setting di HCP-nya kita. Nah, ini kita setting dulu default gateway-nya tadi 192.168.1.1. Lalu DNS-nya 8.8.8.8. Lalu start IP address-nya dimulai dari 3. Karena yang 2 itu tadi punya si server. Lalu maksimum number user-nya kita buat 20 aja biar nggak kebanyakan. Lalu save. Nah, sudah tersave. Pastikan dulu untuk DHCP-nya on di biar si klien bisa mendapatkan IP dari servernya nanti. Lanjut kita aktifkan DHCP untuk si klien. Kita mulai meminta IP dari server. Nah, sudah. Oke. Lanjut. By the way, yang topologi yang satu ini saya menggunakan prefix 24. Lalu yang satu lagi mungkin saya menggunakan prefix 25. Lanjut DHCP. Sudah. DHCP sudah. DHCP. Oke, sudah. DHCP. Oke, sudah. DHCP. Oke, sudah. Sekarang kita tes dulu ping dari PC ini ke PC ini. Kita ini ping 192.168.1.3. Oke, sudah berhasil. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat satu topologi, yaitu topologi mesh. Sini topologi mesh saya tidak membuat full mesh. Saya hanya akan membuat menggunakan satu server, 4 switch, dan 6 klien. Sini saya akan membuat partial mesh. Kita buat dulu servernya. Buat switch di sini. Lalu di sini. Sini kita letak sesuai ini saja yang kalian pengen. Device-nya pakai sini. Ini selain PC juga bisa memakai laptop ya, teman-teman. Lanjut lagi sini. Saya sudah terbiasanya memakai PC. Sudah sama saya sebenarnya. Sini lalu ke sini. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan menyambungkan kabelnya. Biasa saya akan memakai kabel yang otomatis dari server ke sini. Baru ini switch ini ke sini. Switch ini ke klien. Ini juga ke klien. Ini ke sini. Lalu ini ke sini. Ini ke sini. Oh ya, by the way, kalau mau pakai kabel yang seperti biasa juga bisa. Ini ada copper strike dan copper cross. Karena saya ini lumayan tidak terbiasa
mocking ini, jadi saya mocking otomatis ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini belum selesai, kita masih harus menyambungkan kabel di switchnya. Jadi setiap switch itu dia terhubung ke 3. Ini sebagai contoh seperti ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Oke, sudah. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Oke, sudah. Oke, lanjut. Selanjutnya apa? Seperti biasa kita akan setting IP servernya. Ini sebagai contoh saya akan 192. Jika tadi 1 default gateway-nya, sini saya akan membuat 3.2 subnet masknya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan menggunakan prefix 25. Berarti di sini subnet masknya 128. Lalu default gateway-nya 192.168.3.1. Lalu DNS-nya 8888. Oke, sudah. Lalu kita setting ke DHCP-nya. Default gateway-nya 192.168.3.1, DNS-nya 8888. Lalu ini dimulai dari 3. Usernya maksimum 20. Kita save. Nah, sudah. Oke, lanjut. Sekarang tinggal kita minta IP dari server untuk klien. DHCP berhasil. Lanjut. DHCP. Oke. Lanjut. DHCP. Oke. Lalu lanjut DHCP. Oke. Lanjut DHCP. Oke. Lanjut DHCP. Oke, sudah. Oke, jika sudah berhasil ini, kita coba dulu ini ke sini. Nah, ini sudah sukses. Selanjutnya kita akan menghubungkan dua topologi ini. Oke, pertama yang kita butuhkan adalah router 1 dan 2. Nah, router ini disambungkan ke switch yang terhubung server yang menjadi perantara dari server. Nah, sebagai contoh ini, bisa kabelnya kita pakai yang otomatis. Ini sudah. Lalu ini ke sini, ini ke sini. Nah, sudah seperti ini. Ini masih belum hidup nih. Nih, sebagai contoh sini. Nah, ini masih fail. Apa yang harus kita lakukan? Kita setting dulu. Nih, FA00 ini kan dia ke server sini. Nanti harus kita setting dulu di sini. Kita ke static dulu. Sebentar, saya setting dulu. Networknya di sini harusnya 92.68.3.0. Nah, kenapa begini? Karena dia menuju ke jaringan yang kanan untuk yang statiknya. Lalu masnya 255.128. Next hopnya P10, 10, 10, 2. Kenapa 2? Karena ada 2 topologi jaringan. Lalu kita klik add. Sudah ada. Lanjut. Ini statiknya sudah kita setting. Lalu yang sini statiknya kita setting lagi 192.168.1.0. Masnya 255.255.0. Lalu next hopnya 10.10.10.1. Add. Oke, sudah. Nah, ini dulu. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan setting ininya. Kita lihat dulu arah ininya, FA00 dia akan ke sini, berarti dia mengambil default gateway di sini, IP servernya. Ini berarti 192.168.1.1. Selesai kita setting 192.168.1. Nah, ini biarin aja seperti ini. Pastikan port statusnya kita on. Sudah di seperti ini. Oke, lanjutnya. Ini kita masukin yang next hop sebelahnya 10.10.10.2. Karena dia terhubung ke yang sini. Subnet masknya ini 255 5. Sebentar. Ini saya ada kesalahan sepertinya. Berapa ya? Terusnya 128. Sebentar lu. Kita saja kita coba kita on. Ini seharusnya sudah. Nah, sudah. Lalu yang ini FA00 ya. Tidak berhasil, sepertinya yang salah nanti. Kita on kan dulu. Sabar. Ini kita menerima dari si ini
Berarti tadi berapa nih? 10, 10. Lanjut, 10. Titik 1. Lanjut kita on kan. Lalu ini ke sini. Titik 1. On kan. Kita tes dulu. Fail, masih fail. Berarti ada yang salah. Bentar. Apakah yang fail? Coba ini berapa IP ya? 3.3. Itu 68. Ini RTO ini ya, ini RTO. Pasti di RTO. Karena ada yang salah di sininya. Di statiknya sudah benar, ini udah benar, dia ngambil dari sini. Ini next hopnya harusnya T0 ya, T0 10 T10 T2 T0 ini titik 0. Oke, kita coba lagi, semoga saja bisa. Nah, sudah berhasil. Ternyata ada kesalahan sedikit. Lanjut kita ping dari ini. Wah, berhasil. Masih request timeout. Kenapa dia masih RTO ya? Padahal ini sudah berhasil antara router dan router. Kita end ping 10. Nah, ini sudah berhasil, ini seharusnya udah bisa ya. Cuman masih RTO antar kliennya. Kita coba lagi. Kenapa masih RTO ya? Apakah ada yang salah di sini? Sebentar. Oke, baik, sekarang sudah saya ini tadi sudah saya sekarang kita tes dulu sini sukses. Nah, sudah berhasil. Jadi kita ping 192 coba ke, nah sudah berhasil ini ke gateway sebelah. Tes 8. Oke, sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat dan menyambungkan dua topologi yang berbeda menggunakan router. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.